Baik, saudara sekalian, selamat berjumpa dan kita bersyukur kalau kita boleh mempelajari kebenaran Kristen di dalam kesempatan kita ada di rumah. Dari GRI Bandung kita akan upload beberapa video mengenai bagaimana mengerti kekristenan, mulai dari bagaimana mengenal kitab suci, membaca Alkitab, menafsirkannya dengan benar, dan juga tema-tema lain. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menafsirkan kitab suci. Bagaimana seharusnya kita mendapatkan pengertian dari firman Tuhan yang kita miliki dalam bentuk tertulis ini. Harap ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita akan bahas dalam beberapa video mengenai bagaimana menafsirkan kitab suci sebelum kita pindah ke tema lain. Nah, sebelum kita mulai, mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh memiliki kitab suci, firman Tuhan, yang Tuhan nyatakan melalui inspirasi Roh Kudus, melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menuliskannya. Kami bersyukur karena kami boleh memilikinya di dalam bahasa kami boleh mengaksesnya tiap-tiap hari, dan kami mohon Tuhan yang tuntun kami untuk mengerti bagaimana kami menafsirkan kitab suci. Tuhan, berikanlah kami bijaksana dan tolong hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini, supaya Tuhan pakai dia mengungkapkan bagaimana kami seharusnya melatih diri untuk mendengar Tuhan melalui membaca kitab suci. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya, tetapi kita benar-benar harus tahu bagaimana cara menafsirkan firman Tuhan. Meskipun kita tahu ini adalah firman Allah, Allah berbicara, Allah menafaskannya melalui para penulis. Namun Allah mengizinkan firman-Nya itu dituliskan di dalam bahasa manusia dengan teknik penulisan yang wajar pada zaman ketika kitab ini ditulis, berdasarkan konteks budaya dan juga sejarah apa yang jadi kebiasaan dari orang-orang pada zaman itu. Dan semua ini perlu kita pelajari sehingga kita harus menyadari bahwa untuk mengerti firman Tuhan, kita harus melihatnya sebagai karya yang supranatural, karya dari Allah sendiri, Allah yang menyatakannya, Allah yang menafaskannya. Namun Allah juga memakai sesuatu yang bersifat budaya yang harus kita telusuri dengan melihat sejarah untuk dapat memahaminya. Nah, itu sebabnya waktu saudara melihat kitab suci, saudara akan menemukan gabungan yang indah dan limpah antara hal-hal yang berasal dari Tuhan dan hal-hal yang harus digali dari budaya melalui ilmu atau melalui mengerti sejarah. Harap kita boleh terus-menerus mencoba menggali terus kitab suci dengan cara yang benar, sehingga kita tidak salah lagi di dalam mengerti firman Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen cuma memakai pengertian dari 1-2 ayat lalu dijadikan sesuatu yang dipercayai sebagai sesuatu yang sama dengan pengertian yang sebelumnya dia sudah miliki. Dan itu bukan hal yang bijaksana. Saudara dan saya harus belajar untuk memahami kitab suci ini, bukan berdasarkan ayat per ayat, tapi berdasarkan cara yang benar mendekatinya. Nah, harap kita boleh mendapat berkat melalui pelajaran-pelajaran yang dibagikan ini. Biarlah keadaan ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal rutin yang biasa kita lakukan, boleh diisi dengan menambah pengertian kita mengenai kekristenan kita. Nah, saudara sekalian, Alkitab itu diberikan kepada kita dalam bentuk tertulis, dan ini bukan cuma sekadar buku informasi. Buku ini bukan cuma memberikan kepada kita pengetahuan untuk kita mengerti, lalu setelah kita mengerti kita tahu, setelah itu selesai. Bukan. Ini adalah buku yang melatih kita untuk menjadi hamba, taat kepada Tuhan. Taat bukan dengan terpaksa tentunya, taat karena kita mengasihi Dia. Maka berita tentang siapa Allah yang menggerakkan kita untuk mengagumi, mengasihi, dan juga mau tunduk kepada Dia, itu diberitakan oleh kitab suci. Dan Tuhan juga menyatakan apa yang jadi kehendaknya sehingga kita dengan rela menjalankannya. Nah, maka saudara dan saya dilatih oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan rela menjalankan apa yang Tuhan mau melalui kebiasaan membaca kitab suci. Jadi kitab suci bukan cuma sekadar buku misteri yang harus kita bongkar, tapi merupakan tulisan yang harus dibaca tiap-tiap hari. Saudara dan saya melatih diri mempunyai kebiasaan mempelajari kitab suci dan itu yang Tuhan mau. Jadi ini bukan cuma sekadar ingin tahu apa yang membuat saya penasaran, tapi harus menjadi sebuah kebiasaan yang membuat saya mengenal Tuhan dan bertumbuh tiap-tiap hari.
Di Mazmur yang pertama misalnya ditekankan bahwa orang benar adalah orang yang kesukaannya itu Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini merupakan bentuk dari kebiasaan tiap hari merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, sehingga kita mesti mempunyai kebiasaan, mesti menjadikan baca Alkitab sebagai kebiasaan. Dan sama ya, saudara juga bukan cuma baca Alkitab, tapi dengar khotbah, datang beribadah di gereja. Ya, setelah suasana yang membuat kita harus tinggal di rumah ini berakhir, kita doakan ke Tuhan supaya ini segera berakhir dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Kita akan menjadikan ibadah itu sebagai sebuah kebiasaan yang membentuk kita. Ini yang disebut dengan habit. Nah, saudara, habit ini bukan kebiasaan yang kita ulang-ulangi tiap hari saja. Habit itu berarti kebiasaan yang harus dikerjakan tiap hari. Dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang punya efek membentuk kita ke dalam, membentuk siapa kita di dalam. Nah, maka membaca kitab suci tentu harus menjadi sebuah kebiasaan yang harus dijalankan oleh semua orang Kristen. Nah, saudara, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam bentuk tertulis, dan Tuhan menginginkan kita untuk mengetahui apa yang Dia kerjakan di bumi ini. Ini sebenarnya inti dari pembahasan dari kitab suci tentang Tuhan dan ciptaannya. Saudara tidak akan menemukan kisah tentang Tuhan saja, dan saudara tidak mungkin akan menemukan kisah tentang ciptaan saja. Alkitab menceritakan atau memberitahu kepada kita, menyatakan kepada kita, ada Allah yang mencipta dan Allah yang menopang seluruh ciptaan. Perjalanan relasi antara Allah dan ciptaannya ini yang dikisahkan di dalam kitab suci kita. Saudara, ada seorang bernama Gregory dari Nazianzus. Dia diangkat oleh Kaisar Romawi pada waktu itu, Kaisar Theodosius. Dia diangkat untuk menjadi bishop, menjadi archbishop, menjadi pemimpin gereja di Konstantinopel. Dan salah satu tujuan dia diangkat adalah supaya dia mengajar tentang doktrin Tritunggal. Karena kaisar ini adalah kaisar yang sangat percaya ajaran Tritunggal. Dia lain dengan kaisar-kaisar Romawi sebelumnya yang meskipun sudah Kristen, tapi lebih percaya ajaran Arian. Allah itu ya cuma Allah satu. Yesus bukan Allah yang sama dengan Bapa misalnya. Ini ajaran Arian yang ditolak oleh Theodosius dan juga ditolak oleh Gregory dari Nazianzus. Nah, Gregory dari Nazianzus akhirnya pindah ke Konstantinopel dan dia mulai mengajar. Dia mulai bikin pelajaran Alkitab, dia mulai berkhotbah. Dan salah satu khotbah yang sangat dikenal adalah mengenai perbedaan Allah dan dewa-dewa palsu. Jadi dia menekankan perbedaan antara Allah Alkitab dengan dewa-dewa palsu. Dan dia mengatakan bahwa perbedaannya itu ada pada kisah Allah di dalam Alkitab. Selalu akan berkait dengan kisah manusia. Saudara tidak akan menemukan sejarah Allah saja. Misalnya Allah itu sedang lakukan apa sebelum mencipta, apa yang terjadi pada Allah, bagaimana relasi antara Bapa dan Yesus Kristus sebelum seluruh ciptaan ada. Saudara tidak akan menemukan itu ya. Semua cerita atau berita tentang Tuhan selalu dikaitkan dengan manusia. Maka Gregory dari Nazianzus mengatakan, bedanya Allah yang sejati dengan ilah palsu adalah Allah yang sejati ini merelakan dirinya dipahami di dalam relasi dengan manusia. Jadi ini adalah Allah yang mau dikenal sebagai Allah yang berelasi dengan manusia ciptaannya ini. Nah, sehingga baik sejarah manusia maupun kisahnya Allah itu akan selalu satu. Saudara akan menemukan kisah kejadian dimulai dengan kisah penciptaan, lalu setelah itu dilanjutkan dengan relasi antara Tuhan dan gambarnya, yaitu manusia. Dan setelah itu ya ini yang akan terus berjalan, kisah manusia, keturunannya, kemudian apa yang terjadi, ada pemberontakan, kemudian air bah, lalu ada Nuh, lalu setelah itu Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Ini kisah antara manusia dan Tuhan, terus-menerus berjalan bersama-sama. Jadi Alkitab adalah kisah tentang manusia, dan Alkitab juga adalah kisah tentang Tuhan yang mencipta manusia. Ini bukan mitos yang terpisah dari realitas sejarah. Alkitab adalah buku yang menyatakan bagaimana Tuhan memimpin sejarah manusia menuju pada kesempurnaan yang Dia sendiri rencanakan pada waktunya. Nah, jadi saudara, Alkitab adalah buku yang berisi tentang kisah manusia yang dipimpin oleh Tuhan untuk maju dan menuju kepada penggenapan di dalam rencana Tuhan yang final. Sehingga saudara akan mengenal Allah melalui apa yang Dia kerjakan lewat manusia.
Dan tidak pernah ada bagian yang hanya menceritakan tentang Allah tanpa langsung koneksikan itu kepada manusia. Berarti Alkitab bukan cuma buku tentang Allah. Alkitab juga adalah buku yang menjelaskan kepada manusia tentang siapa manusia. Siapakah kita sebenarnya? Kita ini datang dari mana ya? Kenapa kita ada? Mungkin banyak orang bisa bertanya seperti ini, apalagi kalau sedang mengalami kesulitan. Mengapa aku hidup, kenapa aku ada di dunia ini, dan bergumul tentang identitas juga eksistensi diri. Apa gunanya ada ya? Saya harus menuju kemana? Apa pengharapan saya? Saya dari mana? Siapa saya sebenarnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak digali dan dibahas oleh orang-orang di dalam sejarah. Tapi Alkitablah yang memberikan penjelasan tuntas mengenai siapa kita, dari mana kita, kemudian apa yang jadi masalah di sekitar kita, kemudian kita ini menuju kemana, kita bisa harapkan apa, apakah benar ada pengharapan, lalu kenapa kita ada, adakah yang mengatur keberadaan kita, adakah yang punya kehendak untuk mengarahkan kita menuju kepada suatu titik sejarah yang pasti. Nah, ini semua pertanyaan yang Alkitab jawab. Alkitab menjelaskan bahwa manusia adalah gambar Allah, dan dengan demikian perjalanan hidup manusia merupakan perjalanan yang selalu akan berkoneksi dengan Allah. Manusia itu bahkan hidup sebagai gambar Allah. Manusia bukan makhluk yang diciptakan mandiri, lalu tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya dia berkenalan dengan pribadi yang bernama Allah. Tidak. Manusia dari awal didesain untuk hidup di dalam relasi dengan Allah. Nah, maka saudara sekalian, kisah Alkitab membukakan kepada kita tentang makna menjadi manusia. Ini bukan cuma buku tentang Tuhan, ini juga buku tentang manusia. Dan saudara tidak bisa memahami makna menjadi manusia tanpa mengaitkannya kepada Allah. Jadi siapa kita akan berkait dengan siapa Allah. Siapa Allah akan kita pahami di dalam kaitannya dengan siapa kita. Nah, ini yang mendorong Johannes Calvin, seorang teolog reformator di abad yang ke-16, menulis di dalam buku Institutionnya, edisi di buku yang pertama ya, saya lupa edisi berapa saja ada tulisan ini, tapi yang pasti di edisi terakhir ada. Dia mengingatkan bahwa pengenalan yang sejati atau hikmat yang sejati itu terdiri dari dua hal, yaitu mengenal Allah dan mengenal ourselves, diri kita sendiri. Mengenal Allah dan mengenal manusia, komunitas manusia yang ada di bumi ini. Bagaimana kenal Tuhan? Dengan mengaitkan pengenalan akan Allah dengan pengenalan akan diri. Bagaimana kita bisa kenal siapa manusia? Dengan mengaitkan pengenalan akan siapa manusia dengan pengenalan akan Allah. Maka bagi Calvin, entah itu mengenal Allah atau itu mengenal diri, tidak bisa dilakukan secara mandiri. Saudara tidak mungkin kenal Tuhan tanpa mengkoneksikan pengenalan itu dengan pengenalan akan siapa manusia. Demikian juga saudara tidak bisa memahami siapa manusia, kecuali saudara mengkoneksikannya dengan pengenalan akan Allah. Lalu waktu Calvin tanya, yang mana duluan? Kenal Allah dulu atau kenal manusia dulu? Kenal diri kita dulu atau kenal Allah dulu? Dia mengatakan yang manapun no problem, asal kita kaitkan pengenalan itu. Nah, maka saudara, kita tidak bisa kenal manusia tanpa menyadari bahwa kita ini gambar Allah. Dan kita tidak bisa mengenal siapa Allah kecuali kita mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang menjalin relasi dengan manusia dan mengikat perjanjian dengan manusia. Jadi sebenarnya tidak ada, there is no such thing. Tidak ada yang namanya pengenalan akan manusia yang semurni-murninya atau semandiri-mandirinya, tanpa agama atau tanpa iman. Demikian tidak ada pengenalan akan Allah yang semurni-murninya dan semandiri-mandirinya, sehingga tidak ada kaitan dengan efeknya terhadap kehidupan sosial manusia. Nah, maka Alkitab adalah buku yang senantiasa mengaitkan dua hal ini. Penghormatan kepada Allah, kasih kepada Allah, dan juga kekudusan di hadapan Allah akan selalu berdampak secara komunal, secara komunitas, secara sosial. Demikian juga mengenal Allah tidak bisa dilakukan tanpa mengaitkan apa yang jadi kehendak Allah di dalam komunitas atau di dalam manusia. Nah, inilah yang indah dari Alkitab. Alkitab adalah buku yang memperkenalkan kepada kita tentang Allah, dan Alkitab adalah buku yang memperkenalkan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi manusia. Jadi saudara dan saya sebenarnya sulit menjadi manusia sejati jika saudara dan saya tidak mengerti apa yang Alkitab jelaskan tentang manusia di dalam relasinya dengan Allah.
Nah, maka Tuhan memberikan kita buku ini, dan saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian ada kisah penciptaan. Lalu kisah ini yang diteruskan oleh kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan terus. Lalu ada janji Tuhan tentang pemulihan Israel setelah Israel dibuang. Ini dicatat di dalam kitab Raja-Raja atau Tawarik. Dan setelah itu Tuhan janjikan Tuhan akan pulihkan lewat kedatangan anak Daud, yaitu Mesias. Yang Tuhan janjikan di dalam kitab 2 Samuel kepada Daud. Lalu Kristus akhirnya datang, di dalam Mazmur itu dijelaskan dia adalah penggenapan janji Tuhan kepada Daud. Dan juga penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, yaitu Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa lain. Dan setelah itu Tuhan juga menyatakan bahwa Kristus ini akan menggenapi rencananya dia. Dia menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dia menjadi kepala umat tebusan ini untuk masuk ke dalam pengharapan ciptaan yang baru. Maka ada ciptaan, ada kejatuhan, lalu ada ciptaan yang baru. Ada ciptaan, ada kejatuhan, ada umat Tuhan, dan ada ciptaan yang baru. Kitab Kejadian dibuka dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Wahyu ditutup dengan mengatakan bahwa langit dan bumi bersatu, Tuhan dan manusia berdiam di dalam shalom, di dalam damai sejahtera. Jadi kita harus lihat koneksi antara kitab Kejadian terus sampai kitab Wahyu. Sehingga kita tidak memperlakukan Alkitab sebagai karya-karya terpisah, atau sebagai kumpulan-kumpulan ayat-ayat bijaksana, tapi sebagai kisah, sebagai narasi yang penting untuk kita pahami. Nah, kenapa ya Alkitab diberikan dengan cara seperti itu? Kenapa tidak ada sistematik teologi gitu ya, doktrin sistematis di dalam Alkitab? Bukankah itu lebih gampang? Saudara buka Amsal dan langsung ada halaman pertama misalnya doktrin Allah, halaman ke-14 misalnya doktrin dosa, halaman keberapa doktrin manusia. Bukankah itu akan lebih sistematis? Saudara tidak akan menemukan Alkitab ditulis dalam bentuk yang sistematis secara pengertian sistematis orang modern. Saudara akan menemukan Alkitab penuh dengan kisah, meskipun ada sistematikanya sendiri. Alkitab itu ada keteraturan sendiri yang kita bisa nikmati dan pelajari. Tetapi Alkitab umumnya adalah buku yang mengisahkan sebuah cerita. Nah, waktu kita bilang cerita bukan berarti ini tidak real, ini terjadi di dalam sejarah. Namun Alkitab membahasakannya dengan sebuah cerita. Dan cerita ini sesuatu yang sangat penting. Di dalam sebuah bukunya Kevin Van Hooser mengingatkan bagaimana manusia itu adalah makhluk yang perlu kaitkan dua hal. Baik itu pikiran, rasionalitas kita, rasio kita, dan juga imajinasi. Kita perlu imajinasi dan kita perlu memikirkan tentang imajinasi itu. Maka banyak bagian dari Alkitab itu melukiskan kepada kita pengertian, bukan menjelaskan tapi melukiskan. Nah, melukiskan itu berarti akan menggabungkan imajinasi dengan pemikiran. Saudara, ini yang bisa kita lihat juga di dalam karya seni misalnya. Saudara bisa menikmati karya seni yang agung, karena karya seni itu akan mengaitkan imajinasi dan perasaan dan pikiran kita. Makin saudara ngerti, makin bisa menikmati keindahannya. Sedangkan karya-karya seni yang hanya bersifat sedikit reduktif, itu hanya menyentuh satu aspek, misalnya emosi kita saja. Saudara lihat hal yang indah lalu selesai. Indah, bagus, saudara terpesona dan that's it. Tidak ada pergumulan atau pikiran yang menantang kita untuk berubah misalnya. Nah, ada seorang teolog bernama Jeremy Begbie. Dia mengingatkan bahwa seni itu bukan cuma bertujuan menghibur kita, tapi seni bertujuan untuk membuat kita memikirkan ulang tentang kehidupan. Lalu seorang seorang filsuf Belanda, dia memikirkan tentang tema seni juga. Dan dia mengatakan bahwa ketika saudara dan saya berpikir tentang seni, saudara dan saya sedang ditantang oleh seni untuk memikirkan ulang apa yang kita pahami tentang kehidupan. Nah, ini pikiran yang sangat perlu kita amini sebenarnya. Kalau saudara belum setuju ya bisa dipikir baik-baik, bahwa kita ini berhadapan dengan keindahan dan seni. Bukan cuma sekadar untuk menghiburkan perasaan. Yang penting saya senang, lalu saya memiliki sukacita dan selesai. Tapi tujuan dari seni adalah menantang kita. Kita di-challenge untuk memikirkan ulang tentang hidup. Dan ini yang dilakukan oleh semua karya seni yang sifatnya timeless. Seperti terus-menerus diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Dari satu umat, dari satu lapisan masyarakat disebarkan ke yang lain.
Dari satu generasi diturunkan ke generasi yang lain. Karena memang layak untuk dinikmati. Bukan cuma untuk dinikmati, tapi untuk menantang kita memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Bagaimana sebenarnya kita melihat hidup? Apakah cara saya melihat hidup sudah baik? Atau jangan-jangan perlu ditantang, perlu di-challenge? Karena waktu kita memahami cara melihat hidup, kita cuma pahami dari satu perspektif mungkin. Lalu kita perlu ditantang untuk lihat dari perspektif yang lain juga. Tidak tahukah kamu bahwa hidup bisa disoroti dari banyak aspek? Kamu bisa soroti dari aspek yang lain juga, dan ini tugas seni. Seni umumnya tidak akan sekadar mengkonfirmasi apa yang umum pada zaman itu. Seni umumnya akan menjadi kendaraan untuk sebuah zaman berpindah ke zaman yang lain. Ke cara berpikir satu, dari cara berpikir satu, ke cara berpikir yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh seni. Jadi kalau saudara mau menikmati seni, jangan menikmati seni yang cuma sekadar mengkonfirmasi kebiasaan atau pemikiran umum. Semua orang pikirnya begitu, maka seni juga akan melakukan hal yang sama. Nah, seni tidak akan aneh. Aneh dalam arti dia tetap ada sentuhan dengan cara berpikir umum. Seni selalu akan bersentuhan dengan kebiasaan populer. Tapi seni selalu menantang kebiasaan itu, lalu mengajak kita untuk maju, untuk memikirkan dari perspektif yang lain. Nah, ini yang ditawarkan oleh seorang pemikir Belanda, namanya adalah Lambert Zaudervaart. Nah, maka dia mengatakan kalau kamu melihat karya seni lalu kamu ditantang untuk melihat hidup, menafsirkannya ulang, kamu akan mulai memikirkan perspektif yang lain. Nah, ada banyak hal yang bisa dikategorikan seni yang seperti ini. Kalau saudara senang lukisan misalnya, saudara bisa lihat karya-karya dari Johannes Vermeer misalnya. Vermeer mempunyai kebiasaan untuk melukis sesuatu yang sifatnya sangat biasa. Di tengah-tengah kebiasaan zaman itu yang melukiskan hal-hal spektakuler. Sebelum zaman Vermeer, orang akan melukis tentang pahlawan ini, pahlawan itu, kisah mitologi ini, kisah mitologi itu, atau kisah gereja, kisah Alkitab. Tapi hanya dimulai dari Vermeer, mulai ada tren untuk melukis sesuatu yang sifatnya biasa. Seorang nenek sedang menuangkan susu misalnya, atau seorang gadis yang sedang melirik dengan anting-anting mutiara yang nggak jelas asli atau palsu. Ya, seorang biasa yang masuk ke dalam kehidupan yang tiba-tiba serba mewah di tengah-tengah zaman keemasan di Belanda. Jadi dia melukiskan hal-hal yang biasa. Sehingga orang yang sudah terbiasa dengan tema-tema wah, tema-tema terkenal dari lukisan, sekarang diajak untuk berpikir dari sisi yang lain. Nah, maka kita sebenarnya sangat perlu imajinasi kita ditantang. Jangan cuma nikmati seni untuk memuaskan perasaan kita, dan juga yang penting saya senang dan selesai. Tapi kita tidak pikir ulang tentang makna hidup, kita tidak pikir ulang tentang apa itu menjadi manusia, kita tidak pikir ulang tentang bagaimana saya harus melihat masyarakat kita. Nah, saudara, Alkitab juga memberikan tantangan itu kepada kita. Memberikan kepada kita tantangan lewat imajinasi dan pikiran. Ini karya seni, Alkitab itu karya seni. Yang perlu dipikirkan lewat pikiran dan perlu digumulkan melalui dampak yang menggugah imajinasi kita. Tentu ya akan sangat mengagumkan ketika saudara mencoba menggambarkan apa yang Alkitab kisahkan. Bagaimana Musa melihat keagungan Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan menyatakan kemuliaan dengan cara luar biasa. Tuhan menyatakan keagungannya, berkatnya, kehadiran yang penuh kemuliaan. Sampai orang Israel semua gemetar. Tapi kemudian ada gambaran yang unik. Di atas Gunung Sinai Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat kemah. Dan kemuliaan Tuhan yang tadinya dinyatakan di Gunung Sinai, sekarang berpindah ke kemah. Ini luar biasa. Saudara, ini imajinasi kita sedang ditantang. Allah yang begitu besar dan agung, memilih untuk berdiam bersama dengan umatnya di sebuah kemah. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan untuk ngerti. Kalau enggak kita akan pakai imajinasi yang ditafsirkan berdasarkan konsep yang salah. Yaitu saudara berpikir, oke, dari gunung kemudian ke kemah. So what? Enggak terlalu ada pengertian. Orang naik gunung juga pakai kemah gitu ya, berkemah di atas gunung. Jadi ini bicara soal camping atau apa. Nah, karena kita pakai gambaran kita sekarang. Tapi kalau kita mau serius memahami apa yang Kitab Keluaran coba lukiskan, maka kita akan menemukan sebuah kedahsyatan, kalau mau dibilang. Sesuatu yang sangat dahsyat. Yaitu Tuhan tidak mau tinggal di sebuah tempat tinggi. Lalu orang Israel nanti yang datang ke tempat itu, tidak. Tuhan mau menyertai umatnya sampai masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tidak nyatakan kemuliaan di Gunung Sinai. Setelah itu bilang ke Israel, Israel,
Jalan di tengah padang gurun, saya tunggu kamu di Kanaan. Tidak. Dari Gunung Sinai, Tuhan berdiam bersama dengan Israel. Tuhan di Gunung Sinai berdiam di kemah, berkemah bersama dengan orang Israel. Lalu berjalan bersama dengan orang Israel melintasi padang gurun, tanpa pernah meninggalkan Israel satu kali pun. Tuhan bikin Israel putar-putar 40 tahun karena ketidaksetiaan mereka. Tapi Tuhan menyertai mereka di dalam seluruh perjalanan mereka. Sampai akhirnya mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan memimpin mereka masuk. Bahkan Tuhan memimpin mereka menaklukkan tanah itu. Ini gambarannya indah sekali. Nah, dengan gambaran yang menyentuh imajinasi kita ini, Injil Yohanes melakukan hal yang mirip. Waktu mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan setelah itu Injil Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia dan berkemah bersama-sama dengan kita. Nah, kata yang diterjemahkan berdiam itu bisa juga diterjemahkan berkemah. Jadi Yesus berkemah di tengah-tengah umatnya. Ini gambaran yang sama dengan kitab Keluaran. Seperti ada lukisan yang dilanjutkan oleh lukisan yang lain. Dan ini sangat menggugah secara imajinasi. Tapi juga sangat memerlukan pikiran untuk kita boleh memahami apa yang coba ditawarkan oleh gambaran ini. Nah, maka saudara sekalian, ini hal yang kedua yang saya ingin kita pahami. Hal yang pertama, kitab suci adalah kisah tentang Allah dan manusia. Sejak Allah mencipta sampai Allah menyempurnakan ciptaan ini, ada sebuah cerita yang terus-menerus dinyatakan secara berkesinambungan oleh Alkitab. Hal yang kedua, Allah adalah Allah yang menuntun umat manusia dengan membukakan kepada umat manusia gambaran yang menyentuh banyak aspek, bukan cuma pikiran, tapi juga perasaan, imajinasi. Tetapi baik itu pikiran, gambaran, dan imajinasi yang Tuhan sampaikan akan menggugah kita dan menantang kita untuk melihat hidup dengan cara yang baru. Saudara, nggak ada orang yang sudah membaca kitab suci dengan benar, lalu tidak merasa ada perubahan apa-apa yang perlu dia terapkan dalam hidup. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya selalu akan ditantang untuk memikirkan ulang tentang hidup. Nah, maka saudara dan saya tidak boleh menafsirkan Alkitab dengan memakai pola pikir lama mendominasi seluruh tafsiran kita. Karena pola pikir lama saudara itu yang mau diruntuhkan. Alkitab mau tantang saudara dan menyadarkan saudara bahwa cara pandang saudara itu bukan satu-satunya. Ada cara pandang lain yang bahkan lebih tepat, lebih indah, dan juga lebih penuh pengharapan daripada cara pandangmu yang sekarang. Dan kalau cara pandangmu yang sekarang mendominasi pembacaan Alkitabmu, maka engkau tidak pernah ditantang untuk melihat hidup dengan cara yang baru. Melihat hidup dengan cara yang lebih colorful, lebih indah, dan lebih berpengharapan. Nah, itu sebabnya kita perlu membaca Alkitab tiap hari, perlu punya kebiasaan membaca. Perlukah kita punya pengertian yang benar? Perlu. Cara menafsir yang benar mutlak perlu. Tapi kalaupun kita belum memilikinya, kebiasaan membaca Alkitab itu harus ada lebih dulu. Maka kita membaca kitab suci, kita memahaminya dengan cara yang mungkin sangat terbatas, tapi setidaknya kita punya kebiasaan membaca kitab suci. Lalu setelah kita terbiasa membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan kemudian melakukan pembacaan yang sama dari Kejadian terus sampai Wahyu, atau ya bagaimanapun caranya sampai saudara memiliki gambaran sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu ini Alkitab bicara apa. Dari situ saudara akan lebih mudah menafsirkan Alkitab dengan cara yang benar. Karena saudara sudah mulai mendapatkan kesan di dalam diri bahwa Alkitab ini mempresentasikan kisah yang indah. Kisah dari awal penciptaan langit dan bumi sampai pada kisah sempurnanya langit dan bumi di dalam kehadiran Tuhan. Nah, maka ini dua hal pertama yang saya mau kita sama-sama gumulkan dulu. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan terus upload pembahasan-pembahasan tentang hermeneutika, tentang menafsirkan Alkitab. Dan sekarang adalah pendahuluan. Harap ini menggugah kita untuk memahami lebih banyak lagi. Kita akan bahas tentang banyak hal lain berkait dengan menafsirkan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru melalui pembinaan lewat internet ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya mengajak kita untuk sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh memohon penyertaan Tuhan. Pakailah apa yang kami sudah dengarkan ini untuk menggugah kami makin mengagumi kitab suci dan makin mengerti apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kami. Tolong juga untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, supaya Tuhan pakai secara kesinambungan untuk menggugah kami dan memimpin kami
di dalam membaca kitab suci, sehingga di dalamnya kami mengenal Allah kami yang menjalin relasi dengan manusia dan yang menyatakan kehendaknya di dalam ciptaannya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara, kita berjumpa lagi di pembinaan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.